Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Atas nama Majelis Jemaat GKI Parapah, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat bergabung dan beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GKI Parapah, serta warga jemaat lain di luar Jemaat GKI Parapah. Dan juga yang baru saja bergabung beribadah bersama kami secara virtual melalui layanan media sosial YouTube maupun Facebook dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan karunia dan berkat, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk selalu terus melayani di dalam pelayanan ibadah minggu dalam situasi masa pandemik COVID-19 saat ini. Walaupun kita sudah memasuki suasana baru yang disebut new normal dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, pelayanan ibadah hari Minggu ini tetap kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan, serta selalu diberikan kesehatan di dalam kehidupan kita waktu ke waktu. Amin. Ibadah Minggu pagi hari ini tanggal 27 September 2020 dalam rangka Hari Doa Alkitab. Kita menggunakan liturgi virtual bentuk ke-1. Pendeta yang melayani Pendeta Angelina Altriana MTH. Sebelum pendeta dan penetua diakon yang bertugas memasuki ruang ibadah, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 5. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, paduan suaramu, amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari kita menyanyi dari Kidung Pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Kita nyanyikan 2 kali.
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa dan mengucap syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, puji syukur kami hanturkan atas segala berkat dan penyertaan yang Engkau berikan. Kami sadar telah melakukan banyak dosa baik di antara sesama kami maupun makhluk lainnya. Namun Engkau tak pernah berhenti mengulurkan tangan termasuk memberi kesempatan kepada kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sadar betapa banyak kesalahan yang telah kami perbuat hingga saat ini. Banyak sekali penyesalan yang tidak dapat kami pulihkan. Banyak orang-orang yang telah kami sakiti jasmani maupun hatinya. Namun biarlah pergumulan ini terjadi sesuai rencana-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, ampunilah dosa-dosa yang telah kami lakukan. Bimbinglah kami agar menjadi manusia yang lebih baik, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang telah melanda kami. Mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemik ini. Di tengah kealpaan akan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita masuk dalam bacaan Alkitab pertama. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Bacaan Alkitab pertama kita pada minggu pagi hari ini tertulis dalam kitab Keluaran 17 ayat 1-7 dengan perikop di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir
untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Kembali kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, "Firman-Mu kupegang selalu." Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, tiba bagi kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Adapun nas almanak gereja Kalimantan Evangelis yang menjadi bacaan kedua pada pagi hari ini, yakni terambil dari Injil Matius pasal yang ke-21, ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-32. Dengan perikop pertama, pertanyaan mengenai kuasa Yesus, dan perikop yang kedua, perumpamaan tentang dua orang anak. Sebelum saya membawa kita dan membacanya bagi kita, saya mengajak kita bersama berdoa. Firman-Mu kupegang selalu, inilah menjadi ikrar kami, bukan hanya di sebuah lagu, namun menjadi bagian yang lahir dari dalam hati kami. Biarlah firman yang Engkau taburkan melewati hamba-Mu sungguh menjadi pegangan hidup kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan dalam mengisi hidup kami. Biarlah maksud dan rencana Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, oleh Yesus Kristus, pengurapan Roh-Mu yang kudus menyertai hamba-Mu. Amin. Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-32.
Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam, kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Shalom, jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan. Ketika membaca ayat demi ayat yang menjadi bagian 2 perikop kita pada pagi hari ini, saya teringat akan sebuah lagu yang dulu sekali yang diciptakan oleh seorang yang bernama Bimbo. Kira-kira penggalan syairnya akan saya nyanyikan seperti ini. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, saya percaya ketika saya menyanyikan sebait lagu ini, kendati pun dengan suara saya yang pas-pasan, namun saya percaya Bapak Ibu jemaat sekalian yang mengenal lirik-lirik lagu ini akan mengerti bahwa lagu ini ialah sebuah lagu yang menggambarkan akan suatu kekerasan, suatu ketegaran hati dari seseorang, yang menceritakan bahwa sebagaimanapun orang tersebut tahu akan yang namanya kebenaran, tahu yang namanya hal yang baik, tetapi orang tersebut tidak menerima dan tidak melakukan hal yang baik tersebut. Dan ini juga yang tampaknya dilakukan oleh para imam kepala dan ahli Taurat. Kendati pun mereka sudah banyak mendengar, kendati pun mereka sudah sering menyaksikan sendiri tentang apa yang dilakukan oleh Yesus melewati pengajaran, pelayanan,
dan karyanya di tengah dunia, mereka tidak bersedia menerima, apalagi mempercayai segala yang disampaikan oleh Yesus. Mereka pun tidak memperdulikan apakah isi daripada pengajaran Yesus itu baik. Mereka tidak peduli apakah isi dari pengajaran Yesus itu benar, entah itu sesuai dengan kitab suci ataupun tidak. Yang mereka persoalkan adalah tentang otoritas Yesus ketika ia bertindak, ketika ia mengajar. Karena mereka berpikir bahwa Yesus bukanlah seorang imam. Yesus bukanlah seorang ahli Taurat. Mereka mengetahui latar belakang dari Yesus, dan mereka tahu bahwa Yesus tidak pernah belajar secara khusus, sama seperti ilmu yang sudah mereka dalami. Tetapi mereka melihat bahwa Yesus justru jauh melampaui segala pengetahuan, segala pengajaran yang selama ini para imam dan tua-tua itu lakukan. Mereka melihat bahwa Yesus sanggup melakukan apapun, bahwa Yesus lebih paham dalam mengartikan dan menerjemahkan akan hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Kristus, mereka merasa diri mereka benar. Mereka merasa diri mereka lebih baik. Mereka merasa diri mereka lebih hebat dan lebih pintar. Dan mereka memiliki kuasa untuk mengatur kehidupan orang lain. Maka ketika mereka melihat bahwa Yesus ada pribadi yang lebih daripada mereka, dalam segala kemungkinan timbul rasa iri dalam hati mereka. Jika kemudian rasa iri yang semakin dalam itu membuat mereka mencoba untuk menyingkirkan, untuk menjatuhkan reputasi dari Yesus. Dan ini terjadi. Para imam-imam kepala, para tua-tua bangsa Yahudi, ketika mereka melihat kemampuan yang dilakukan oleh Yesus dalam berkhotbah, dalam mengajar, dalam menyucikan bait Allah, serta berbagai macam mujizat yang dilakukan oleh Yesus, hati mereka menjadi iri. Hati mereka menjadi jengkel. Hati mereka menjadi marah. Karena mereka meremehkan Yesus. Sehingga mereka mengajukan suatu pertanyaan untuk menjebak Yesus. Setelah Yesus mengusir orang-orang yang berjualan dan membersihkan bait Allah, mereka menanyakan suatu pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut dapat dipahami sebagai suatu protes atas tindakan Yesus yang telah mengambil hak para imam kepala, hak para ahli Taurat dan para tua-tua, yang kemudian menjadi suatu pertanyaan balik yang diajukan oleh Yesus, yang kemudian kita tahu mereka akhirnya memutuskan untuk menjawab, kami tidak tahu. Namun ketika Yesus mengajukan pertanyaan tentang baptisan Yohanes yang berbeda, para imam memang sering melakukan pekerjaan penyucian di bait suci. Namun Yohanes bukan imam, tetapi ia membaptiskan orang di sungai atau di tempat di mana ia bisa mendapatkan cukup air. Karena ini merupakan sesuatu yang baru, baptisan Yohanes menimbulkan pertanyaan mengenai otoritas apa yang membuat baptisan Yohanes menjadi satu hal yang sah dan diakui. Jelas akan ada dua pilihan, otoritas Allah atau otoritas manusia yang dilakukan oleh Yohanes. Akan tetapi kemudian mereka sadar bahwa apapun jawaban mereka, baik ketika mereka menjawab otoritas Allah ataupun otoritas manusia, mereka mengalami satu dilema. Bagai makan buah si malakama. Mereka tahu apapun jawaban mereka, mereka akan terjebak. Sehingga mereka memutuskan untuk memilih jawaban kami tidak tahu. Tetapi meskipun demikian, jawaban ini justru memperlihatkan ketidaktertarikan para imam-imam kepala,
para tua-tua dan ahli Taurat bahwa mereka tidak tertarik pada suatu kebenaran. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya sebuah teguran. Entah itu kita ditegur oleh orang tua, entah itu kita ditegur oleh rekan sekerja kita, entah kita ditegur oleh saudara kita. Kalau ada orang yang menegur, seharusnya kita tidak mempersoalkan apakah orang tersebut memiliki hak dan kuasa untuk menegur ataupun tidak. Tetapi marilah kita melihat apakah isi daripada teguran dan nasihatnya adalah sesuatu yang benar ataupun tidak. Contoh misalnya, jika ada kebobrokan, jika ada kesalahan dalam kebersamaan kita di gereja, tetapi kita mendiamkan sesuatu yang kita tahu itu salah, sesuatu yang kita tahu itu tidak benar, kita berpikir, terai daripada aku riduk dengan menyemi, biarpun dia gawi salah, karena aku kalahi dengan harian andau. Kita mencari aman. Kita takut kita bermasalah di kemudian hari dengan orang tersebut. Atau mungkin ketika kita dalam suatu kebersamaan dalam rapat, daripada kita berpikir mendebatkan sesuatu atas sebuah keputusan, atas sebuah usul yang kita tahu itu jelas salah, kita menjadi seorang yang lebih memilih diam. Kita tahu itu adalah suatu hal yang tidak benar. Sampai saat ini pola berpikir seperti ini kita harus akui masih banyak kita pelihara. Demi sebuah keselamatan, demi sebuah kenyamanan, tidak berani menyampaikan sebuah kebenaran. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, oleh sebab itu Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Dengan perumpamaan ini Yesus membandingkan para tokoh agama yang selalu menganggap diri mereka baik itu dengan para sampah-sampah masyarakat dalam tanda kutip. Yang justru mau bertobat itu dinilai Yesus jauh lebih baik dari mereka. Bagi Yesus para pemungut cukai dan perempuan sundal jauh lebih baik, tetapi bukan dosa yang mereka lakukan, melainkan karena kesediaan mereka untuk mengakui, untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Hati mereka yang lebih lembut untuk menerima kabar kebenaran tentang pengampunan dan kesediaan mereka untuk hidup dengan cara yang baik. Maka oleh sebab itu ibarat senjata makan tuan, pertanyaan yang hendak menjebak Yesus justru menimpa para ahli Taurat dan tua-tua itu sendiri. Jelaslah bahwa perumpamaan ini merupakan teguran keras terhadap para tokoh agama. Mungkin ada yang dulu tidak peduli kepada Yesus, tidak peduli kepada gereja, tidak peduli kepada kekristenan, tidak peduli kepada dosa. Tetapi justru mereka yang tidak peduli kepada hal-hal itulah adalah orang-orang yang memilih untuk bertobat dan menjadi seorang Kristen yang baik. Di sisi lain, ada yang begitu peduli dengan kekristenan. Ada yang memberi diri untuk dibaptis. Ada yang sering ambil bagian di dalam sebuah pelayanan dalam tanda kutip. Terlihat bagus, tetapi sebetulnya mereka belum percaya sepenuhnya. Mereka tidak cinta Tuhan. Mereka tidak mentaati dan melakukan kebenaran yang Tuhan ingin untuk mereka kerjakan. Jemaat Tuhan, kita harus akui bahwa di sisi lain dua hal ini menjadi hal yang bertolak belakang dan menjadi kenyataan hidup kita di tengah dunia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada berita sukacita bahwa kasih setia dan pengampunan Tuhan itu benar-benar luar biasa. Bahwa dengan tegas Yesus katakan kepada para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang Farisi serta semua yang mendengar Yesus pada saat itu bahwa ternyata
Jabatan sebagai hamba Tuhan sekalipun tidak akan memberikan jaminan untuk mendapatkan kehidupan dalam kerajaan Allah jikalau pengetahuan dan tanggung jawabnya tidak dijalankan secara bersama, dengan setia, dengan benar. Sebaliknya, sejahat apapun, tidak mustahil seorang akan beroleh kemurahan dan pengampunan Tuhan jikalau ia menyadari dan menyesali kejahatannya, bertobat untuk melakukan suatu hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan untuk beroleh kehidupan yang kekal. Jemaat Tuhan, saya bermaksud mengungkapkan hal ini bukan karena perbuatan baik maka kita beroleh keselamatan, melainkan karena kasih karunia semata daripada Allah. Namun keselamatan itu harus dipertahankan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ada sebuah pengalaman yang menjadi akhir dari renungan kita pada pagi hari ini, ialah tentang cerita seorang turis dari Indonesia yang pergi ke India. Ia pergi ke India dan menceritakan satu pengalaman yang berbeda. Ia melihat sesuatu yang mengherankan dari apa yang menjadi kebiasaan atau bahasa tubuh orang-orang di sana. Nah, suatu kali turis Indonesia ini ia pergi ke toko souvenir, dan biasanya ada begitu banyak orang yang berada di luar toko souvenir itu untuk menjajakan dagangan mereka dengan harga yang murah dibandingkan ketika seseorang masuk ke toko. Tetapi sebagaimana yang menjadi kebiasaan kita, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini. Kalau kita biasanya ingin menjawab ya, itu biasanya dengan apa? Apakah dengan anggukan atau dengan gelengan kepala? Anggukan, betul. Lalu kalau kita menjawab tidak, itu dengan apa? Gelengan kepala, betul, itu menjadi kebiasaan kita. Kita akan mengangguk kepala menandakan sebuah kesetujuan, ya, dan kita akan menggelengkan kepala artinya kita tidak setuju dengan sesuatu. Akan tetapi berbeda dengan orang-orang yang berada di sana. Ketika turis Indonesia ini datang ke India dan ketika ia menerima sebuah tawaran untuk membeli satu souvenir, ia menjawab tidak, tapi tidak dengan menggelengkan kepala. Ia menjawab tidak dengan menggelengkan kepala, tetapi diartikan berbeda oleh orang-orang di sana. Bagi orang di sana, ketika seseorang menjawab tidak dengan gelengan kepala, artinya justru berkebalikan. Mereka memahami arti gelengan kepala sebagai pertanda satu persetujuan atau ya. Sehingga kita dapat bayangkan ketika turis ini ditawarkan akan satu barang yang dijajah atau dijual kepadanya, sementara ia tidak mau, ia menggeleng sepanjang jalan, ia menggeleng dengan maksud tidak. Orang di sana mengartikan dengan kata ya. Coba kita membayangkan. Kenapa tahu kita menjawab dia tapi kutek-kutek? Akan terjadi sesuatu yang janggal ya. Refleks kepala kita menjawab tidak itu seperti ini. Nah, jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan, inilah yang terjadi. Akan menjadi sebuah hal yang menjengkelkan. Kalau kita membayangkan bahwa selama menolak tawaran tersebut, turis ini secara refleks menggelengkan kepalanya, tetapi justru dianggap setuju untuk membeli oleh sang penjual. Begitulah sama menjengkelkannya saat menemukan seseorang yang tidak memahami kehendak dan maksud kita. Kira-kira seperti itulah perasaan seorang ayah dalam perumpamaan ini. Saat ia datang kepada anak yang pertama dan meminta anaknya pergi untuk bekerja ke kebun anggur, anak pertama ini menjawab ya, tetapi tidak pergi. Dan anak kedua menjawab tidak,
tetapi justru berubah pikiran dan pergi. Kita pun sering mengucapkan ya, tetapi justru tidak menyetujui untuk melakukan. Kita sering menyebut ya, tetapi menolak untuk mengerjakan sebuah persetujuan tersebut. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengetahui cara hidup yang Tuhan kehendaki, cara hidup dalam kebenaran, tetapi kita tidak hidup sesuai dengan standar firman Allah tersebut, maka tentu Allah kita akan kecewa. Maka itu marilah ketika Tuhan menghendaki kita hidup seturut kehendak-Nya, mari kita katakan ya dan lakukanlah itu. Maka sebagaimana subtema yang sudah dipersiapkan, yakni menjadi teladan dalam tanggung jawab, selaras kata dan perbuatan yang akan kita lakukan, itu menjadi kesukacitaan bagi Bapa yang peduli dan memperhatikan hidup umat-Nya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita. Amin. Kita bersama menyampaikan doa syafaat sekaligus mempersiapkan diri untuk melakukan pelayanan sakramen baptisan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih. Baiklah kiranya kami dimampukan untuk melakukan kebenaran yang telah kami dengarkan bersama melewati firman-Mu. Kami tidak hanya menyetujui dengan kata ya, namun kami dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus untuk melakukannya dalam hidup kami. Kami tidak mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan kegentaran untuk memperjuangkan sebuah kebenaran dimanapun kami berada. Siapapun Tuhan, kiranya kami dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus untuk menyampaikan kebenaran itu dengan tegas dan berani. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami umat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Engkau berikan bagi kami dengan hari-hari yang telah kami lewati. Dan kembali kami ingin menyerahkan hari-hari hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 yang tengah terjadi secara menyeluruh di dunia ini, kiranya Tuhan menolong kami dan kuasa Roh yang kudus. Menjauhkan kami dari mara bahaya dan celaka, sakit dan penyakit. Dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami ketika kami memutuskan untuk keluar dari tempat tinggal kami. Kami berhikmat dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin. Bukan semata-mata untuk diri kami sendiri, melainkan juga untuk memberikan perlindungan bagi sesama kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami bertanggung jawab dalam teladan sebagai milik-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan Majelis Jemaat GKE Parapah ke dalam tangan-Mu. Biarlah saling bekerja sama dengan baik, dengan tulus di dalam pelayanan kami. Baik anggota badan pekerja harian, pendeta, penetua, dan diakon, seluruh ketua kategorial dan juga anggota. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan yang sungguh. Kami menyerahkan Tuhan setiap program dari panitia pembangunan, bahkan dari panitia hari besar gerejawi ke dalam tangan kasih-Mu. Agar sungguh-sungguh memberikan kehidupan bersama yang dibangun. Bukan hanya secara fisik,
namun dalam kehidupan rohani. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami menjadi gereja yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Teristimewa ketika kami mempersiapkan diri di tengah tatanan kehidupan yang baru. Kiranya Tuhan menyatakan bagi kami, majelis dan jemaat, mempersiapkan diri dengan benar, menjalankan protokol kesehatan dengan baik dalam rangka dibukanya gedung gereja Parapah untuk dipergunakan kembali sebagai tempat beribadah pada Minggu 4 Oktober 2020 nantinya. Maka kami menyerahkan segala persiapan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tolong tim protokol kesehatan yang ada untuk bersedia menolong dengan tulus. Terima kasih ya Tuhan. Tutup bungkus kami dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Jauhkan kami dari mara bahaya dan celaka, sakit dan penyakit. Kami menyerahkan jemaat Tuhan dalam tugas pekerjaan pelayanan dan tanggung jawab-Mu. Baik di tengah gereja, jemaat, keluarga, bahkan dalam usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah apa yang kami kerjakan menjadi satu mimbar dari kami yang mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan untuk orang-orang di sekeliling kami. Kami menyerahkan juga ya Tuhan bangsa dan negara. Kami menyerahkan masa-masa persiapan pilkada pada tahun ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan Tuhan para pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan nyatakan kasih dan kebaikan untuk kesejahteraan, untuk kedamaian, untuk kenyamanan, keamanan kami bersama. Bukan hanya untuk segelintir manusia ataupun kelompok. Kami menyerahkan ya Tuhan para janda duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar, orang-orang terpenjara. Biarlah kasih Tuhan yang mampu memenuhi segala keperluan dan kebutuhan hidup mereka. Kami mengucap syukur untuk tambahan usia yang Engkau berikan bagi umat-Mu. Lewati tambahan usia pernikahan dan usia kelahiran. Biarlah kasih dan hikmat Tuhan menyertai kehidupan keluarga dan kehidupan umat-Mu secara pribadi. Berkat-Mu melimpah untuk kehidupan mereka dan pengharapan mereka ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Yang menyerahkan para muda-mudi-Mu, para pelajar dan mahasiswa. Biarlah tangan Tuhan menolong mereka dalam mereka menyelesaikan, menuntaskan studi dan tanggung jawab mereka masing-masing. Bapa, dalam Yesus Kristus, dalam kesempatan ini kami akan menyerahkan anak kekasih kami dalam baptisan kudus. Biarlah anak, orang tua dan saksi dapat mengikrarkan janji di hadapan Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum anak ini menerima baptisan kudus, hendaklah kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan.
tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak, seperti tertulis dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak ini datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Marilah kita berdoa untuk anak ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami membawa anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikan dia agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dia dalam kasih-Mu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Orang tua serta saksi dan jemaat saya undang untuk berdiri. Marilah kita berdiri bersama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerajaan kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak, Ibu, dan saksi yang menggantikan anak ini karena ia belum menyadari akan dirinya. Apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya saya percaya. Apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman tadi? Kalau demikian jawablah, ya saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya saya berjanji. Maka bawalah anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus. Adriana Claudia Prabowo, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan mencucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Marilah kita menaikkan syukur kita di dalam doa yang kita tutup dengan doa Bapa kami. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Penguasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris sorga, serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya Bapak, Ibu, dan anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara, membimbing anak sesuai dengan perjanjian tadi,
dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Pimpinlah Bapak, Ibu, dan anak ini, sehingga mereka bersama dalam memiliki hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Bapak, Ibu, dan saksi, kami menasehati supaya saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang Jumat. Pimpinlah anak saudara dan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya, ajarilah dia berdoa. Bawalah ia masuk ke rumah gereja, agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Dan persembahan syukur nanti dapat dikumpulkan dan diserahkan langsung ke BPH Majelis GKI Parapah, Jalan Gajah Mada, nomor 17, Palangkaraya. Pada hari kerja, yaitu hari Senin hingga hari Rabu pukul 9 hingga 12. Atau bisa transfer melalui Bank Kalteng. Rekening dengan nomor 1000201054791 atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Palangkaraya Tengah, dan bisa juga melalui Bank BCA dengan nomor rekening 86070698999 atas nama Majelis Jemaat GKI Parapah, atau scan QR Code yang tertera di tayangan ibadah pada pagi hari ini. Nas pengantar terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, mari kita bersatu di dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dan nikmat hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh ini karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mempersembahkan sebagian daripada berkat-Mu. Kuduslah dan terimalah persembahan kami ini, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk setiap pelayanan gereja-Mu di dalam mengabarkan berita Injil maupun di tengah masa pandemik COVID-19 ini. Dan ajarlah kami terus untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Mari kita mengangkat kidung pujian dengan menyanyi dari nyanyikanlah kidung baru nomor 204 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Di dunia yang penuh cemar. Yang penuh cemar antara sesama
Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Tiba bagi kita untuk mengakhiri ibadah kita saat ini. Saya ajak kita bersama berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.